Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini terdapat sebuah kasus yang semoga Ibu bisa memberikan pendapat tentang kasus ini. Tindakan apa yang akan Ibu lakukan jika seandainya Ibu melihat tindakan yang Ibu Tati lakukan? Langsung saja Bu ya, saya bacakan. Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya itu paralel. Ruangan kelas Ibu Tati itu persis di sebelah ruangan kelas Ibu. Ibu Tati itu terkenal dengan kedisiplinan, namun dia itu cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati itu pekerja keras dan muridnya selalu mendapatkan nilai yang baik. Sebagian murid sangat takut sama Ibu Tati dan sebagian lainnya itu bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Namun suatu hari Ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tersebut. Di sana Ibu melihat seorang murid sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelasnya Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangis tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu di sini bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar, melihat temannya sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang Ibu harus lakukan menghadapi situasi seperti ini? Baik. Pertama mungkin saya menganalisis pertanyaannya. Label galak, wow. Iya. Itu suatu label yang sebenarnya tidak bagus Untuk menurut seorang saya. guru ya? Iya. Galak dalam artian disiplin boleh bagus ya, tetapi melekat kata label galak itu sebenarnya tidak bagus. Terus persoalan bahwa memberi hukum seperti itu, pertama mungkin sebagai guru yang berada paralel di kelas Ibu Tati itu, tentu saja saya memiliki rasa empati, humanity ya. Saya akan menghampiri anak yang di luar sana. Pertama karena tentu saja kelas saya pun akan terganggu. Iya. Anak-anak itu cenderung jika melihat hal seperti itu, konsentrasi mereka akan terpusat pada, apalagi berada di daerah luar kelas ya. Situasi seperti itu membuat semua kelas akan mengalami hilang fokus ya, karena semua yang berada tepat dan terjangkau melihat situasi itu, tentu saja buyar. Nah, saya tentu saja akan menghampiri anak tersebut, dan hal yang bagus mungkin anak itu saya bawa ke ruangan guru atau ruangan yang jauh dari kelas ya. Setelah itu menanyakan kesalahannya dan membuat dia tenang di sana, dan saya pun harus kembali ke kelas saya. Jika sudah selesai, Ibu Tati pun selesai dengan kelasnya, saya pun selesai, maka saya akan melakukan diskusi sebagai teman kerja, dan tentu saja saya perlu menghadirkan bapak atau ibu kepala sekolah sebagai ketua ya, dan yang memiliki otoritas penuh, dan teman-teman yang lain, supaya kita memiliki solusi dan kita memiliki rule ya, SOP dalam melakukan memberikan hukuman kepada murid-murid. Tapi jika melihat dari sisi punishment-nya, hukuman yang diberikan, bagi saya itu terlalu berat. Karena secara fisik ya,
anak masih di bawah umur, kategorinya mereka masih di underage ya, berlutut, itu kesannya akan memberikan beban psikologi yang berat. Belum lagi di bawah terik matahari ya, sakit terutama yang paling kita takut. Nah, kembali lagi sekolah itu memiliki tanggung jawab penuh selama anak itu berada di sekolah. Kembali ke orang tua mereka sakit, anak itu akan kembali lagi ke sekolah. Jadi kita itu dalam memberikan suatu hukuman atau apapun, seharusnya kita itu memiliki pertimbangan yang sangat besar. Contoh yang dilakukan, posisinya adalah di depan, dan tentu itu tujuannya untuk memusat perhatian. Ya, kita tidak boleh memberikan kesan kepada anak-anak itu bahwa jika mereka tidak melakukan tugas maka punishment-nya seperti ini, seberat ini. Jadi otomatis anak-anak akan mengerjakan tugas bukan karena memiliki rasa tanggung jawab dan mereka paham bahwa tugas saya sebagai siswa, saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tetapi bukan karena merasa takut nanti saya dapat hukuman seperti ini, dan itu berat. Kemarin saya melihat teman saya berlutut di bawah panas matahari, nangis-nangis, yang lain pun tidak ada yang memperhatikan. Nah, itu bentuk yang kedua juga itu mungkin kenapa saya ikut ikut mengamankan situasi, karena kenapa kesannya anak-anak itu timbul bahwa ketika ada masalah seperti ini, guru-guru yang lain ataupun mereka sepakat, mereka adalah satu tim, satu genera yang memiliki pandangan yang sama, kekerasan ya, dan itu termasuk violence, kekerasan pada siswa. Jika memang ingin memberikan punishment, berikan yang sesuai dengan umur. Misalkan memberikan tugas tambahan. Ya, boleh. Dan kita harus mengguidance, kita harus mendampingi ya. Jadi hukuman itu akan menjadi sebuah tugas yang melatih mereka juga untuk memahami konsep-konsep pembelajarannya, tetapi bukan fisik yang seperti itu, dan memberikan psikis secara psikologi itu akan memberikan trauma yang berkepanjangan kepada rasa malu terhadap teman. Terus yang kedua adalah mungkin saja dia besok-besok dia sudah tidak masuk sekolah ya. Dan kembali manajemen sekolah, pihak sekolah dan di masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan. Nah, yang kita takutkan adalah ketika opini yang negatif itu bertebaran di luar sana, maka sekolah menjadi pihak yang sangat buruk di sini. Bahwa menyekolahkan anak kita itu akan membuat anak kita mendapatkan hukuman yang seperti itu. Bagaimana jika orang tua mereka melaporkan, dan ini termasuk pelanggaran perlindungan anak ya. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi sekolah itu, guru itu harus memiliki komunikasi yang baik antara dewan guru dan kepala sekolah tentang SOP ya, atau aturan-aturan dalam memberikan punishment kepada anak-anak. Apalagi tinjauannya adalah sekolah SD ya, sekolah dasar. Dan itu anak-anak masih kecil sekali ya. Nah, terus yang kedua adalah tadi saya sampaikan bahwa saya sangat takut ya, dan saya tidak mau bahwa ada label galak yang melekat, apalagi seorang pendidik galak. Wow, galak ya. Tentu Ibu paham bahwa galak itu adalah kata-kata yang sangat keras sebenarnya. Anda sudah memiliki label dari anak-anak ya. Jadi kita sebagai pendidik harusnya merasa perhatian dengan label-label yang dilekatkan pada anak-anak, karena itu mencirikan sebenarnya karakter dan watak kita sebagai pengajar. Kita harus membuat nyaman ya, Bu. Iya. Sekolah itu adalah bagaimana anak-anak merasa nyaman untuk belajar, bagaimana mereka nyaman untuk berinteraksi, bagaimana mereka nyaman untuk berbagi dengan guru, dengan teman-teman, dan tentu saja peran penting guru di sini, ya. Saya kira seperti itu. Oh iya, Bu. Apakah di sini Ibu akan langsung menginterupsi Ibu Tati pada saat melihat kejadian tersebut? Kita memiliki juga etika dalam
teman sejawat ya, sesama pendidik, apalagi kita berada dalam satu lingkup yang sama. Nah, tentu saja saya tidak menginterupsi. Yang saya lakukan tadi, saya cuma membawa anak itu mengamankan di satu tempat yang jauh dari perhatian dan pandangan murid-murid yang lain dan guru-guru yang sedang mengajar pun pada saat itu. Setelah ya, jadi jika pembelajaran saya pun setelah selesai dan Ibu Tati pun selesai, maka saya akan melakukan pembicaraan dan mengajak kepala sekolah supaya kita duduk bersama dan tidak menghakimi ya, kita tidak boleh menjudge juga karena kita belum diskusi itu perlu ya, supaya kita bisa mengetahui sebab dan musabab kenapa hukuman sampai seperti itu. Dan nah itulah yang saya maksud tadi, bahwa setiap sekolah itu harus memiliki SOP dalam memberikan hukuman ya, hukuman punishment pada siswa, supaya kita memiliki satu landasan ketika kita mungkin ada anak-anak yang memang perlu diberikan punishment ya ketika sudah berulang-ulang. Nah, cara yang terbaik juga itu memang harus memberikan punishment, tapi punishment itu ada aturannya juga. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa setiap sekolah memiliki SOP dalam memberikan punishment. Jadi di sini sekolah itu harus di dalam sekolah itu harus ada kerjasama ya. Ya, tentu saja dan harus memiliki komunikasi satu arah ya, yang dimaksud dengan komunikasi satu arah, bahwa ketika kita sudah rapat dan sudah menentukan SOP, maka turutilah itu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.